mulai menyadari keseriusan kutukan desa tersebut. Hari demi hari, Dani merasa kekuatannya semakin terkuras. Suara-suara yang sebelumnya hanya terdengar di malam hari, kini terus mengikutinya. Bahkan pas di siang bolong pun masih mengikuti Dani. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel kami bersama gua Dapai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Salam penasaran untuk para pengungkap misteri. Apakah kalian pernah mendengar tentang desa yang menyimpan rahasia kelam? Oke, dalam video ini kita akan mengungkapkan legenda di desa yang terselubung. Kita akan mengikuti perjalanan seorang peneliti, sebut saja namanya Dani, yang mencoba mengungkap misteri di balik legenda desa tersebut. Namun, semakin dalam ia mencari kebenaran, semakin ia terseret dalam kegelapan yang tak terduga. Apakah legenda ini benar adanya, atau hanya kisah untuk menakut-nakuti orang luar? Temukan jawabannya dalam video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi, jauh di dalam hutan lebat, ada sebuah legenda yang mencekam. Desa itu yang dikenal dengan nama desa terselubung sangat jarang dikunjungi oleh orang luar. Bukan karena lokasinya yang sulit dijangkau, tetapi karena cerita mengerikan yang mengelilinginya. Konon, siapapun yang masuk ke desa itu dan melanggar aturan tidak tertulis di desa itu akan menghadapi nasib yang mengerikan. Legenda ini berpusat pada seorang wanita bernama Nyai Surti. Berabad-abad yang lalu, Nyai Surti adalah seorang dukun sakti yang dikenal karena kemampuan manggisnya. Dia adalah orang yang dihormati dan ditakuti oleh penduduk desa. Namun, hidupnya berubah ketika dia jatuh cinta pada seorang pria dari desa tetangganya. Sayangnya, pria itu hanya memanfaatkan Nyai Surti untuk kekuatan dan ilmu hitamnya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia meninggalkan Nyai Surti dan menikahi wanita lain. Dikhianati dan dipenuhi rasa dendam, Nyai Surti menggunakan ilmunya untuk mengutuk desa tersebut. Kutukan itu begitu kuat hingga penduduk desa mulai mengalami kejadian aneh dan mengerikan. Pohon-pohon di sekitar desa menjadi tempat tinggal roh-roh jahat. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, dan bayangan-bayangan misterius yang terlihat berkeliaran di sekitar desa. Para penduduk yang mencoba untuk melarikan dari desa tersebut, entah kenapa selalu kembali dengan sendirinya. Seolah-olah hutan di dalam desa yang menghubungkan ke jalan keluar desa itu sudah ditutup. Entah bagaimana ceritanya, apa yang sebenarnya dilakukan oleh dukun sakti di desa tersebut, yaitu Nyai Surti. Desa itu akhirnya menjadi terisolasi dan penduduknya terjebak dalam ketakutan dan keputusasaan. Mereka menyadari bahwa kutukan Nyai Surti hanya bisa dipatahkan dengan satu cara, pengorbanan jiwa dari seseorang yang tulus dan berani. Berabad-abad kemudian, seorang pemuda bernama Dani yang tidak percaya pada hal-hal mistis mendengarkan cerita tentang desa terselubung dari seorang kakek tua di sebuah desa. Dani yang penuh rasa ingin tahu dan percaya pada logika, memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut dan membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos. Dia percaya bahwa cerita tentang Nyai Surti hanyalah takhayul yang diceritakan dari generasi ke generasi. Dengan bekal peralatan modern, Dani memasuki hutan yang dianggap terlarang. Semakin jauh dia berjalan, semakin sepi dan mencekam suasana di sekitarnya. Pohon-pohon besar yang tumbuh liar tampak seperti sosok-sosok raksasa yang mengawasinya. Namun, Dani tetap melangkah maju, yakin bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Setibanya di desa, si Dani merasakan suasana yang sangat berbeda. Udara di sana terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dari segala arah.
Rumah-rumah tua yang ditinggalkan tampak seperti hantu masa lalu yang menyimpan rahasia kelam. Malam itu, Dani bermalam di salah satu rumah yang masih berdiri kokoh. Namun, tepat saat tengah malam, dia mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dan langkah-langkah kaki di luar jendela. Bayangan-bayangan misterius itu bergerak cepat di antara perpohonan, dan suara tawa nyaring terdengar dari kejauhan. Rasa takut mulai merayapi Dani, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Dia meyakini dirinya bahwa semua ini hanyalah efek dari cerita-cerita yang dia dengar. Jadi kesannya tuh kayak kesuges lah si Dani ini. Namun saat dia membuka jendela untuk melihat apa yang terjadi di luar, dia melihat sosok wanita tua dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri di bawah pohon besar di tengah desa. Wanita itu tidak bergerak, tapi tatapan kosongnya terasa menusuk ke dalam hatinya si Dani. Seolah-olah seluruh desa itu menghidupkan kembali kutukan yang sudah lama tertidur. Dani berusaha meninggalkan desa itu keesokan paginya, tetapi jalur yang dia ingat dengan jelas saat datang kini sudah hilang. Jadi kayak si Dani itu awalnya lewat jalur itu yang dia rasa dia itu pasti lewat situ gitu. Tapi pas setelah Dani keesokan paginya itu jalurnya itu tiba-tiba hilang. Hutan tampak berubah dan setiap jalan yang Dani ambil membawanya kembali ke desa. Terjebak tanpa jalan keluar dan berlarian tanpa arah, Dani mulai menyadari keseriusan kutukan desa tersebut. Hari demi hari, Dani merasa kekuatannya semakin terkuras. Suara-suara yang sebelumnya hanya terdengar di malam hari kini terus mengikutinya. Bahkan pas di siang bolong pun masih mengikuti Dani. Dalam keputusasaan, Dani mengunjungi makam tua yang terletak di ujung desa, berharap menemukan petunjuk. Di sana dia menemukan batu nisan dengan nama Nyai Surti tertulis di atasnya. Sebuah suara lembut namun penuh amarah terdengar di telinganya. Kau telah melanggar tanah ini, dan sekarang jiwamu adalah milikku. Menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari kutukan ini adalah dengan memenuhi persyaratan pengorbanan. Namun, dia juga tahu bahwa mengorbankan diri tidak akan menyelesaikan apapun. Dia harus menemukan cara lain, cara yang tidak melibatkan kematian. Setelah berhari-hari mencari jawaban, akhirnya Dani menemukan catatan lama di salah satu rumah yang ditinggalkan. Catatan itu berbicara tentang ritual purifikasi yang harus dilakukan dengan hati yang tulus dan niat. Dani memutuskan untuk melakukan ritual tersebut dengan harapan dia bisa keluar dan membebaskan diri dari desa tersebut dan kutukan itu. Malam itu Dani melaksanakan ritual dengan sepenuh hati, membakar dupa dan mengucapkan mantra yang dia temukan dalam buku catatan itu. Dia memohon maaf kepada Nyai Surti dan berjanji akan menjaga desa itu tetap suci dan tidak terganggu oleh tangan-tangan yang tidak menghormati. Saat ritual selesai, angin tiba-tiba bertiup dengan kencang dan api di dupa pun seketika padam. Desa yang tadinya mencekam perlahan-lahan terasa damai. Pagi harinya, Dani menemukan jalan keluar dari desa tersebut dan berhasil kembali ke kota. Saat dia melihat kembali ke arah desa, semua yang terjadi terasa mimpi, tetapi dia tahu itu dia nyata. Dani meninggalkan tempat dengan kesadaran bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih dari sekedar logika dan akal sehat. Dan akhirnya si Dani ini bisa keluar di hutan dari desa kutukan tersebut dengan melakukan ritual di depan makamnya Nyai Surti yang dikenal dulunya itu dukun paling sakti di desa itu. Dan semenjak saat itu si Dani akhirnya mulai percaya dengan hal-hal yang berbau mistis ataupun hal-hal yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Semoga dalam cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa keberanian menghadapi sesuatu yang tidak dikenal memang penting. Tetapi rasa hormat terhadap tradisi dan kearifan lokal lebih penting lagi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di like,
komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan untuk cerita seru lainnya. Ingat, keberanian untuk menghadapi sesuatu yang tidak dikenal memang penting, tetapi rasa hormat terhadap tradisi dan kearifan lokal jauh lebih penting. Oke, gue Dapai, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi untuk cerita-cerita dan video selanjutnya. See you, bye-bye.